Halo, apa kabar Kak Jepang? Halo, baik-baik. Begini Kak, saya mau minta waktu sebentar untuk tanya-tanya seputar KSN IPA SMP ya Kak. Ya, silakan. Baik, Kak Januar. Kak Januar kan merupakan medalis OSN Biologi dan 3 kali menjadi medalis OSN MIPA ya, betul ya Kak? Iya. Nah, selain aktif mengajar di persiapan OSN Biologi SMA, Kak Januar juga aktif mengajar di persiapan OSN IPA SMP. Nah, kira-kira perbedaan yang paling terasa ketika mengajar SMP dan SMA itu apa Pak? Bisa diceritakan? Jadi sebenarnya untuk SMP dan SMA ini sebenarnya kan sangat beda jauh ya. Jadi kan kalau untuk sebenarnya kan untuk kompetisi ini kan sebenarnya kan mempersiapkan anaknya untuk ikut kompetisi internasional kan. Tujuan utamanya kompetisi ini kan menyeleksi anaknya, mana sih anak yang bisa diikutkan di internasional. Kan sebenarnya itu, makanya dibiayai banyak kan itu kan intinya. Nah, untuk yang SMA, kompetisi internasionalnya itu tahap penalarannya sangat tinggi. Karena itu tahapan dari kabupaten sampai nasional ya ngikut standarnya internasionalnya. Gitu. Jadi isinya yang SMA itu sangat ya logika sekali ya. Jadi hafalannya cukup ya lebih banyak berpikirnya lah intinya itu. Nah, untuk SMP ini kan berarti kan seleksinya pasti diatur sesuai soal internasionalnya. Nah, soal internasionalnya yang SMP ini memang ya cukup biologinya itu sederhana ya dibandingkan SMA ya. Karena dia eh, persentase menguji pengetahuannya ada, eh, analisisnya juga ada. Cuma memang agak lebih banyak pengetahuannya ya. Cuma mungkin semakin tahun ini saya cek ya, yang tahun terakhir 2019 itu sudah mirip ke analisis semua. Gitu. Cuma untuk SMP sih memang seleksinya masih banyak menguji pengetahuan ya, 50-50 lah. Kayak anaknya tuh harus bisa pengetahuannya dapat, penalarannya dapat. Karena sampai misalnya tahun lalu ya, soal tahun lalu tuh itu berapa ada soal tuh kelihatannya hafalan, tapi sebenarnya tuh mengajak anaknya berpikir. Tapi lebih lebih tidak sesuai yang SMA ya. Tapi kita harus tetap waspada ya. Jadi anaknya harus tetap jangan dihafal semua kan ya percuma kan. Karena internasionalnya tidak menghafal. Gitu. Oke, Kak Januar. Nah, apa sih tantangannya ketika Kak Januar mengajar di masing-masing level tersebut? Hmm, sebenarnya tantangannya sama sih sebenarnya dua-duanya itu. Jadi kita ya bukan memaksa ya sebenarnya ya. Seperti kayak mendorong anaknya itu lebih dari kapasitas yang seharusnya. Misalnya kan SMP ini kan artinya kita memaksa dia itu berpikir seperti anak SMA ke atas. Padahal kan seharusnya kan mereka umurnya kan umur yang masih berpikirnya oh ya menghafal gitu bla bla bla. Makanya kan saat mungkin kalau di kabupaten mungkin tidak terlalu terlihat ya. Tapi kalau di provinsi sama soal nasional kan itu udah agak lebih susah ya soalnya. Jadi kayak mungkin mereka kan agak kaget gitu loh. Ini soal dari mana? Karena kebiasaannya kan anak SMP ya tidak bisa dipungkiri kalau di sekolah kan banyak soal yang bersifat ulangan ya, mengulang. Jadi kan kalau latihannya ini ya ulangannya ini kan diulang, soalnya plek ya sama persis tinggal di gitu. Cuma kan kompetisi olimpiade ini kan tidak bisa diprediksi ya soalnya. Nah, makanya juga itu pertama tadi kita memaksa mempelajari sesuatu bukan pada waktunya, kedua itu membangun karakter mereka. Karena karakter yang sering ikut lomba itu beda. Mereka itu mau dikasih soal apapun bisa gitu. Jadi kan kompetisi kan nggak mungkin tiba-tiba soalnya oh saya pernah lihat soal ini kan nggak mungkin kan. Kayak fisika, biologi kan masa apalagi fisika lah, masa soalnya bisa sama persis angkanya nggak mungkin ya. Gitu. Makanya karakter itu yang susah. Nah itu juga sebenarnya dua-dua itu juga sama di SMA. Kayak ya pertama kita memaksa lebih dari umur seharusnya dan kedua yaitu kita harus membuat anaknya itu stabil. Mau soalnya mudah, susah, sedang, dia itu harus bisa.
Karena apa? Kompetisi itu kan kita mendidik anaknya itu apa ya, siap di segala kondisi. Kayak misalnya kayak saya bilang ya, kadang-kadang kalau share itu, kalau Master Chef kan mau dikasih apapun tantangannya harus bisa kan. Nah, itu yang harusnya menurut saya tantangan adik-adik itu harus bisanya itu mau soalnya susah, gampang atau apa dia harus bisa. Nah, itu yang nggak semua anak tuh punya ya, karena ada kan anak kan maunya kan apa ya, instan ya. Oh, soalnya gini, diajari ini, ya keluarnya harus gitu. Banyak sih kayak gitu. Oke, jadi artinya selain menyampaikan materi, Kak Jenner juga membangun karakter siswa untuk lomba gitu ya, Kak? Iya, karena kan memang beda ya. Lolosannya anak Olimpiade kan karakternya memang beda, kelihatan bedanya. Oke, Kak. Menurut Kak Januar nih, untuk KSN IPA SMP, kira-kira materi apa yang paling sulit? Atau materi yang biasanya agak sulit dipelajari oleh siswa, khususnya bidang biologi? Sepertinya sih rata ya. Agak-agak, maksudnya kalau saya lihat berapa tahun ini kayak soal yang mengajak berpikir tuh agak rata, gitu, tidak terlihat, gitu. Rata sih menurut saya sih. Berarti hampir sama rata semua begitu ya, Kak? Sama, ya. Oke, Kak. Terakhir nih, Kak. Adakah saran untuk peserta dalam persiapan KSN tahun ini, terutama peserta SMP? Kalau saya ya, melihat dari soal tahun lalu ya, jangan nganggap biologi itu hafalan, titik menurut saya. Karena soal tahun lalu itu kan kelihatannya hafalan ya. Mungkin kalau orang yang suka tipenya menghafal, oh iya saya jawabannya ini aja, tek, gitu. Padahal itu tuh ngajak berpikir soalnya itu. Nah, itu akan bahaya sekali kalau dia itu tipenya, oh ya saya hafalan, ya sudah saya jawabnya ini. Nah, itu berbahaya sekali. Yang menurut saya ya, karena ya saya lihat kayak berapa tahun, ya maksudnya dua tiga tahun lalu itu kayak beberapa soal itu kayak sekilas seperti hafalan, tapi dia itu ngajak berpikir. Nah, kalau anaknya itu tipenya hafalan ya sudah selesai. Tapi kan ya saya nggak tahu ya kan, 1-2 nomor mungkin bagi mereka kan biasa ya. Tapi menurut saya kan itu yang harusnya membedakan kalian dibandingkan anak yang lain. Pokoknya selain itu, nah gimana caranya? Berarti banyak membaca, banyak membaca. Jangan, saya sering menemui anak itu intinya maunya kan latihan soal aja ya, maunya instan. Saya mau latihan soal. Harapannya nanti pas kompetisi, oh iya sama dengan latihan soal itu. Nggak bisa. Karena prinsipnya itu, kalau kalian benar-benar mau jadi juara yang sampai internasional, soalnya tuh ya nggak akan kamu tahu apa yang keluar. Kamu harus punya mental, semua soal mau mudah, sedang, sulit, itu harus bisa. Saya didikannya gitu. Makanya kan yang dipilih untuk sampai yang terpilih yang internasional kan bukan orang yang gimana ya, tapi dia tuh stabil nilainya. Di segala kondisi itu dia tetap nomor 1 lah. Gitu. Ya itu banyak membaca, ya jangan dihafal ya sebenarnya, kayak sedikit otaknya dipakai lah intinya ya, jangan kadang-kadang kan ketemu kan, oh iya maka jawabannya ini, itu kan nggak bener gitu. Nanti kebawa ke atas kan nggak boleh. Itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas Ya, informasi-informasi yang Kakak berikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat peserta untuk persiapan KSN nantinya. ya, ya sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak Kak, sampai bertemu kembali. Ya.